Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Yuriantika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Teman-teman, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya mengenai tarian Ratu Jaro sebagai sarana pengembangan diri siswa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dalam video ini, buat teman-teman yang lagi bingung mau daftar kuliah kemana dan ambil prodi apa, teman-teman bisa banget buat daftar ke Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka dengan prodi bimbingan dan konseling. Karena selain kampus yang sudah terakreditasi unggul, program studi bimbingan dan konseling juga sudah terakreditasi unggul. Dijamin deh gak bakal nyesel karena dosen-dosennya seru banget. Orang-orang di sekitarnya juga sangat merangkul. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ayo segera daftar ke Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya, maka di sini akan ada sedikit penjelasan kenapa sih konselor itu harus memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia. Konselor harus memahami budaya karena budaya mempengaruhi nilai, keyakinan, dan perilaku klien, sehingga dapat mempengaruhi cara mereka untuk memandang sebuah masalah dan juga mendapatkan sebuah solusi. Nah, pemahaman ini memungkinkan konselor memberikan layanan yang relevan dan juga sesuai dengan konteks, serta menghindari bias budaya yang dapat menghambat proses konseling. Dan mengenai tari Ratu Jaro sebagai sarana pengembangan diri ini, dilakukan pada hari Kamis 12 Juni 2025 di kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, di mana narasumbernya adalah Abang Yusri Saleh atau biasa dikenal sebagai Bang Degam. Indonesia dikenal dengan ragam budaya yang sangat luar biasa. Setiap daerah memiliki ragam kesenian, bahasa, adat istiadat hingga nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk budaya lokal yang memiliki nilai edukatif tinggi adalah tarian tradisional. Tarian Ratu Jaro yang berasal dari Provinsi Aceh adalah salah satu contohnya. Tarian ini menonjolkan kekompakan, gerakan ritmis yang dinamis, serta diiringi syair-syair Islami yang banyak makna. Selain itu, dalam tarian Ratu Jaro juga memiliki nilai pengembangan diri, di mana pengembangan diri tersebut merupakan proses penting yang mencakup aspek emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Dalam pendekatan bimbingan dan konseling, pengembangan diri dipandang sebagai bagian integral dari pembentukan karakter dan kepribadian. Melalui kegiatan seni seperti tarian Ratu Jaro, siswa atau remaja dapat menyalurkan ekspresi diri, memperkuat rasa percaya diri, belajar bekerja sama dalam tim, dan membentuk identitas diri yang lebih positif. Indonesia merupakan negara yang melimpah dengan berbagai budaya, suku, dan tradisi yang tercermin jelas dalam bentuk seni, khususnya tarian daerah. Setiap tarian tradisional di Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi seni, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, serta identitas kolektif masyarakatnya. Salah satu daerah dengan warisan budaya yang kaya adalah Aceh, sebuah kawasan di ujung barat Pulau Sumatera yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Tari di Aceh adalah salah satu bentuk ekspresi budaya yang mencolok. Tarian tradisional seperti saman, sedati, dan Ratu Jaro memiliki sifat yang ritmis, dinamis, dan penuh makna. Dalam budaya Aceh, tarian tidak hanya sekedar hiburan, melainkan juga merupakan elemen dari ritual, pendidikan moral, serta refleksi kekompakan dan solidaritas sosial. Salah satu tarian yang merefleksikan nilai-nilai itu adalah Ratu Jaro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali sejarah dan makna budaya dari tarian Ratu Jaro sebagai bagian dari warisan budaya Aceh, serta untuk memahami filosofi gerakan, musik, tata rias, juga simbolisme yang terkandung dalam tarian Ratu Jaro menurut perspektif pelatih atau penciptanya. Pada saat penelitian, diajukan beberapa pertanyaan kepada Abang Yusri Saleh atau biasa disebut dan dikenal sebagai Bang Degam, di mana beliau adalah seorang pencipta tari Ratu Jaro sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berupa sejarah dan asal-usul tarian Ratu Jaro, gerakan dan bagaimana filosofi dari tarian Ratu Jaro, inovasi dan keaslian budaya, musik dan iringan, simbolisme dan nilai budaya, riasan dan busana, serta penyebaran dan adaptasinya.
Sejarah Ratu Jaro sendiri berawal dari Aceh ketika konflik pada tahun 1996 sampai dengan 1998, di mana nilai kebudayaan di Aceh sedang menurun. Lalu pada tahun 1999, Bang Yusri Saleh memberanikan diri pergi ke ibu kota untuk mengadu nasib di Jakarta. Beliau menetap di kantor penghubung pemerintah Aceh. Setelah sekitar 2 bulan, Abang Yusri Saleh atau yang biasa disebut Bang Degam, dipanggil ke dalam kantor tersebut untuk ditanya identitas diri. Bang Degam hanyalah lulusan SMA tetapi mempunyai skill menjadi penari yang membuat dia percaya diri. Sejarah Ratu Jaro sendiri berawal dari Aceh ketika konflik pada tahun 1996 sampai dengan 1998, di mana nilai kebudayaan di Aceh sedang menurun. Lalu pada tahun 1999, Bang Yusri Saleh memberanikan diri pergi ke ibu kota untuk mengadu nasib di Jakarta. Beliau menetap di kantor penghubung pemerintah Aceh. Setelah sekitar 2 bulan, Abang Yusri Saleh atau yang biasa disebut Bang Degam, dipanggil ke dalam kantor tersebut untuk ditanya identitas diri. Bang Degam hanyalah lulusan SMA tetapi mempunyai skill menjadi penari yang membuat dia percaya diri. Seiring dengan berjalannya waktu, Bang Degam diminta untuk mengajar di TMII di hari Sabtu dan Minggu. Pada tahun 2000, TMII memiliki acara seperti parade tari. Pada saat itu, Bang Degam menggunakan kesempatannya untuk melatih anak-anaknya tari dengan menyelipkan tarian saman, di mana tarian saman merupakan tarian duduk. Bukan hanya saja Ratu Jaro, tarian Aceh yang dilakukan dengan cara duduk, tetapi ada saman gayo, sedati, liko pulo, dan juga tarian lainnya. Pada saat parade tersebut, banyak orang yang tertarik untuk melihatnya, karena Bang Degam menyelipkan gerakan rato. Namun, nama awalnya masih Saman, belum Ratu Jaro. Setelah kejadian parade tari tersebut dan banyak orang yang minat dan tertarik, ternyata itu menjadi awal mula karir Bang Degam. Selanjutnya, Bang Degam dipanggil untuk mengajar di beberapa sekolah, diantaranya SMA Negeri 70 Jakarta Selatan, SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, dan SMA Islam Al-Azhar Kemang Pratama. Dengan semangat yang tinggi dari anak-anak, Bang Degam bisa memperkenalkan tarian ini menjadi banyak peminatnya. Lalu di tahun 2010, tarian ini ditetapkan namanya menjadi Tari Ratu Jaro yang memiliki arti ratuh bernyanyi dan jaro adalah tangan. Meskipun sudah berkembang dari lama, tarian Ratu Jaro sendiri baru resmi haki sekitar tahun 2017-2018. Ratu Jaro berkembang pesat di Jakarta khususnya di lingkungan sekolah karena gerakannya yang cepat dan dinamis memberikan tantangan tersendiri bagi para siswa. Bang Degam adalah sosok yang penuh semangat dalam memperkenalkan tari Ratu Jaro di Jakarta. Sebagai penggerak dan pembina, beliau kerap sekali dipanggil Syekh oleh anak-anak didiknya karena wibawanya dalam membimbing mereka. Namun, Bang Degam menolak panggilan tersebut karena menurutnya, gelar Syekh lebih tepat disematkan kepada seorang ulama atau tokoh agama, bukan kepada pelatih seni. Oleh karena itu, saat ini beliau lebih dikenal dan dihormati dengan sebutan coach atau pelatih, sebutan yang dianggap lebih sesuai dengan perannya dalam melatih, menginspirasi, dan membina generasi muda melalui seni budaya Aceh. Tarian Ratu Jaro menggunakan alat musik khusus dan tidak menggunakan sound karena supaya ada perbedaan. Dan Ratu Jaro sendiri memiliki alat musik khusus yang bernama rapai. Dalam Ratu Jaro juga kerap kali terdengar teriakan keriah dari penarinya dan itu hanyalah sebagai kode untuk ganti gerakan atau supaya satu sama lain lebih kompak. Anggota tari Ratu Jaro banyak karena tariannya dilakukan secara duduk jadi supaya terlihat lebih menarik dan tidak flat. Tarian Ratu Jaro sendiri juga menggunakan kostum dengan warna-warna cerah dan menggunakan make up tetapi tidak berlebihan karena itu bisa mengurangi nilai budaya. Juga pengiring yang memainkan alat rapai tidak harus dari Aceh tetapi boleh juga dari luar. Tari Ratu Jaro bukan hanya sekedar tontonan hiburan tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Tarian ini bahkan telah diakui secara internasional dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2011. Keindahan tarian ini terletak pada kekompakan gerakan para penarinya yang menyerupai tarian 1000 tangan diiringi syair berbahasa Aceh dan alunan gendang. Ratu Jaro sendiri juga memberikan manfaat secara bimbingan konseling baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, bimbingan dan konseling berbasis budaya khususnya dalam konteks bagaimana seni tradisional seperti tarian Ratu Jaro mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya, religius, dan sosial yang membentuk karakter peserta didik.
Nilai-nilai tersebut tercermin dari busana muslimah, syair islami, serta ragam gerak yang mencerminkan akidah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian, tarian ini bukan hanya bentuk ekspresi seni, tetapi juga sarana pendidikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan konseling dan pendidikan. Lalu, bagi lembaga pendidikan, ini memberikan masukan penting tentang pentingnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya lokal. Kegiatan seperti Ratu Jaro dapat menjadi media pelestarian budaya sekaligus sarana pembentukan karakter. Siswa yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar dengan memasukkan unsur budaya lokal ke dalam kegiatan pendidikan, sekolah turut berperan dalam memperkuat jati diri bangsa melalui jalur pendidikan non-formal yang kreatif dan bermakna. Dengan begitu, disarankan agar lembaga pendidikan lebih proaktif dalam mengintegrasikan kegiatan seni tradisional seperti tari Ratu Jaro ke dalam program ekstrakurikuler dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Guru dan konselor diharapkan dapat memanfaatkan tarian ini sebagai metode pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Selain itu, pemerintah daerah, komunitas seni, dan pelatih tari sebaiknya terus mendorong pelestarian budaya melalui kegiatan pelatihan, pertunjukan, dan festival seni. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda yang lebih mencintai budaya sendiri. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji pengaruh lebih mendalam dari keterlibatan dalam seni budaya terhadap perkembangan psikologis dan sosial peserta didik.